Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Lain cerita, di Dukuh Calpintu, di kaki Gunung Lawu, di situ ada seorang pertapa yang bernama Ki Jakalaka. Masih terah dari Majapahit, ia mempunyai seorang anak laki-laki bagus rupanya bernama Mas Manca. Ki Mas Manca pergi dari pedukuhannya, berniat bertapa di pesisir Laut Selatan. Ia berhenti di Banyu Biru, lalu dijadikan anak angkat oleh Ki Buyut Banyu Biru, serta sangat disayang, diberi kebebasan segala tingkah lakunya, diajari segala ilmu kesaktian dan diperintahkan bertapa supaya segera memperoleh derajat. Sebab Ki Buyut tahu bahwa Mas Manca akan menjadi pendamping raja. Pada waktu itu Ki Buyut berkata, "Nak, Mas Manca rajamu hampir datang ke sini. 2 hari lagi akan datang. Jika sudah 3 bulan tinggal di Banyu Biru, itu bertanda peresmian raja sudah dekat. Kelak akan beribu kota di Pajang. Kamu akan menjadi patihnya. Raja itu sangat sakti dan disegani musuh. Kerajaan Angkerdi adalah keturunan Dayang Rat di Pengging. Saya kelak akan merekayasa agar cepat menyesuai menjadi raja." Ki Mas Manca berterima kasih. 2 hari kemudian Raden Jakatingkir datang di Banyu Biru, lalu diangkat menjadi putranya oleh Ki Buyut. Begitu sangat didambakan, bukan persaudaraan dengan Mas Manca. Ki Buyut menustakan pengerajaannya kepada Raden Jakatingkir bersama Mas Manca. Sesudah gelap 3 bulan, Ki Buyut berkata kepada Ki Jakatingkir, "Nak, sudah sampai saatnya kamu menunjukkan diri kepada Kanjeng Sultan. Saat ini musim penghujan, Sultan mesti berada di istana di Gunung Prawata. Saya kira beliau datang ke Prawata. Sultan belum pulang ke Demak. Aku membawa syarat yang bisa membuatmu ditanggapi Kanjeng Sultan. Tanah ini masukkan ke dalam mulut Kebo Danu. Pasti kerbau tadi langsung mengamuk di Prawata. Orang Demak tak ada yang bisa membunuh. Itu menjadi sebab Sultan memanggil kamu. Jika kamu diperintah untuk membunuh kerbau tadi, tanahnya buanglah terlebih dahulu. Meski kerbau tadi dapat kau bunuh, dan kamu saya beri pengikut adikmu Ki Mas Manca serta saudara laki-lakiku bernama Ki Uragil dan keponakanku, anaknya Ki Buyut Majesta, namanya Ki Wila. 3 orang tadi jangan sampai pisah dengan kamu." Jakatingkir menjawab, "Siap, sedia menjalankan perintah." Kiai Buyut lalu memerintah anak cucunya agar membuat rakit untuk dinaiki Jakatingkir. Setelah siap semuanya, lalu berangkat naik rakit. Ki Buyut mengantar sampai di tepi sungai sambil berdoa mengadah ke langit. Ki Majesta ikut naik ke atas rakit. Rakit mengikuti aliran sungai Dengkeng. Setelah sampai di dusun tempat tinggalnya, Ki Majesta berhenti dan bermalam di situ selama 3 hari. Lalu berangkat lagi. Ki Majesta tidak ikut rakit, terus menuju sampai di Bengawan Picis. 4 orang tadi, 2 yang mendorong paksa tongkat, 2 orang lainnya mengunyah. Waktu pukul 4 sore di Kedung Srengenge, lalu ada awan gerimis bercampur angin. Di Kedung
srengenge ada raja buaya bernama Bau Reksa. Patihnya bernama Jalu Mampang. Bala buaya itu terbilang banyak jumlahnya, mendorong Rakit ke darat. Lalu terjadi perang ramai sekali dengan Mas Manca di daratan. Patih Jalu Mampang bersama 70 buaya mati semua, disabetkan pada batang-batang kayu oleh Mas Manca. Jaka Tingkir lalu terjun ke dalam sungai, rasanya seperti di daratan saja. Lalu perang semakin ramai, banyak buaya yang mati. Raja buaya yang bernama Bau Reksa menyerah kepada Raden Jaka Tingkir. Ia berjanji akan mengantarkan perjalanannya dan memberi hadiah 1 buaya setiap tahun. Raden Jaka Tingkir berangkat naik rakit lagi. Jalannya rakit ditongkat dan kayu dibuang saja. Di waktu malam sampai di wilayah Butuh, rakit diketuk-ketuk. Buaya itu mengerti isyarat tadi. Rakit dihentikan. Raden Jaka bersama 3 temannya berhenti karena terlalu lelah dan mengantuk, lalu tertidur di atas rakit. Waktu itu tengah malam, Ki Ageng Butuh keluar dari rumahnya, terkejut melihat wahyu kerajaan meluncur dari barat daya, jatuh di sungai, tempat di mana Raden Jaka Tingkir dan teman-temannya tidur. Ki Ageng Butuh mendatangi jatuhnya wahyu kerajaan itu. Sesampainya di sana, Ki Ageng tidak sangsi lagi dengan Raden Jaka Tingkir yang tidur di rakit. Kejatuhan wahyu kerajaan lalu dibangunkan. Nak, bangunlah, jangan selalu tidur saja. Wahyu keturunan di Demak sudah berpindah tangan kepadamu. Raden Jaka dan teman-temannya segera bangun. Mereka lalu diajak ke tempat tinggal Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Ngerang juga sudah dimohon datang di situ. Ia lalu memberi pelajaran kepada Raden Jaka. Berhubung wahyu kerajaan sudah pindah ke dirinya, ia akan menggantikan Sultan Demak. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.